Selamat. Udah, Bu. Udah kelihatan ya slideshow-nya ya. Kita lanjut ya. Udah, Bu. Tadi kita Oke, sampai Bu. di proses. Sebentar deh. Maaf ya. Kita lanjut. Nah, terus tadi sampai di sini ya. Dari update. Sebentar. Dari update file sejarah atau histori pelanggan tadi, apakah punya histori gagal bayar kah, atau piutangnya tidak tertagih dan lain-lain gitu ya. Kemudian masuk juga di file kas masuk. Nah, bukti dokumen fisiknya ini jadi slip setoran bank, ini masuk ke bagian kasir ya. Tadi bersama proses cek tadi masuk ke bagian kasir, kemudian membandingkan dan memverifikasi di bagian kasir. Kemudian slip setoran bank ini apa namanya? Ada dua ya. Kalau di sini ada dokumen 1 dan dokumen 2, kemudian ada cek juga. Ini masuk diproses ke kas bank dan daftar remitansi yang diarsipkan. Itu dari yang pertama ya, bagian alir dokumen. Kemudian yang kedua, bagian alir sistem. Nah, bagian alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, output sebuah sistem dari informasi akuntansi. Kita lihat bagian alir sistemnya. Terminal penjualan, tadi kan dia dapat remittance advice ya. Kemudian input data penjualan. Nah, kemudian diedit data dari cetak tanda terima dan cetak tanda terima, kemudian tanda terima dicetak. Ini dokumen fisik ya kalau seperti ini. Nah, kemudian data penjualan diproses. Nah, ada proses penyampaian informasi ini untuk meringkas data dan cetak total batch. Nah, kemudian masuk lagi ke sistem file transaksi, diproses lagi ke update file dan database perusahaan. Nah, prosesnya di sini tadi ya, yang mode paralel tadi, parallel mode. Jadi prosesnya bersamaan, ya nggak secara simultan. Nah, di sini keluar total batch ya, dokumen total batch, kemudian diamati, dibandingkan. Nah, kemudian tadi dari file transaksi, update file, dan database perusahaan, proses tadi keluar dokumen total batch. Nah, ini untuk bahan perbandingan antara total batch yang diminta dengan yang masuk ke bagian kita. Pada saat update file, ini dokumennya diproses. Nah, kalau udah seperti berarti diproses tetap ya. File induk piutang, file induk persediaan, file induk penjualan, buku besar, dan masuk di sistem pemrosesan inquiry. Jadi statusnya jadi utang juga, masuk di status persediaannya dan analisis penjualan. Ini by system ya, untuk bagian alir sistem. Dia harus di mute dulu ya dia bisa mute nggak? Mute ya dia. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga itu adalah bagian alir program. Bagian alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer ya, bahasa logisnya yang udah persiapan coding ya. Hubungan antara bagian alir sistem dan bagian alir program. Dari bagian alir sistem ya tadi proses inputnya, kemudian ada di bagian alir program input data. Nah, ketika di bagian alir program input data jika kondisinya cocok ya kan, ketika di input maka jalan terus masuk ke melaksanakan perhitungan. Kemudian kalau ternyata setelah di input, oh nggak cocok nih, spesifikasinya tidak sesuai, maka balik lagi ke bagian input data. Misalkan tadi minta dikirimnya 5, ternyata yang tersedia hanya 3 gitu kan. Atau spesifikasinya tidak sesuai, nanti direvisi lagi. Nah, kemudian setelah melaksanakan perhitungan, masuk ke update data. Dan di sisi proses ini tadi dapat informasi dari bagian input data ya, masuk ke bagian proses, kemudian disimpan,
dan output atau keluaran dokumennya ini di apa namanya bukti keluaran barang misalnya. Dan ini nanti di proses ini juga terkoneksi ke dalam data yang sudah terupdate. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah bagian konfigurasi komputer. Digunakan untuk menggambarkan konfigurasi perangkat keras sistem komputer. Nah, misalkan prosesnya ketika dimulai tadi masukkan data order penjualan, ya kan? Kemudian mengajukan kredit, ini kan keputusan ya. Nah, kalau keputusannya iya, maka persetujuannya dicek lagi. Apakah persediaan barangnya cukup? Kalau misalkan dia requestnya misalkan berapa unit gitu kan. Nah, ternyata sesuai order lebih dari 500 unit, bagaimana? Cukup apa enggak gitu kan? Kita lihat di sini. Kredit disetujui. Jika iya kan proses jalan terus ya. Nah, bagaimana jika tidak disetujui? Pada tahap keputusan ini akan terbagi dalam proses yang lain ya, yaitu iya atau tidak. Kalau tidak, berarti tolak order. Nah, setelah order ditolak, proses akan kembali ke akhir, yaitu selesai sudah, ya kan? Nah, begitu juga di persediaan barang. Apakah cukup? Nah, kalau iya berarti jalan terus, ya kan? Ke proses pengambilan keputusan berikutnya. Jika tidak, maka ordernya bisa ditunda. Misalkan dia pesannya 500 unit. Nah, kalau persediaan barang cukup, lanjut. Tapi kalau persediaannya tidak cukup, maka ditunda kan? Karena bagian sistem harus mengajukan dulu PO ke vendor, ya kan? Kemudian prosesnya berakhir, ya kan? Karena ordernya ditunda sampai barang ready. Nah, kemudian, sebentar. Ini, bentar. Kemudian berikutnya, kalau tadi ordernya lebih dari 500. Nah, kalau ordernya lebih dari 500, jika jawabannya iya, maka akan diberikan diskon 20%. Tapi kalau ternyata ordernya nggak nyampe 500, berarti langsung aja. Kalau tidak ya, tidak mencapai 500 unit, maka langsung saja ke bagian pemrosesan berikutnya, yaitu memenuhi order. Ya kan? Tapi kalau sampai 500 tadi, maka diproses untuk memberikan diskon dulu, diskon 20%. Nah, baru dipenuhi ordernya. Barulah di akhir tahapnya selesai. Nah, mudah-mudahan penjelasannya bisa diikuti ya, bisa dipahami. Kemudian berikutnya adalah bagan struktur. Nah, jenis bagan yang kelima ini digunakan untuk merancang program komputer yang menggunakan pendekatan modul. Nah, kalau dalam sistem akuntansi itu kan ada berbagai modul ya, yang kita lebih menyederhanakan lagi. Ada modul bagian penjualan, ada pembelian, bahkan di bagian penjualan juga terpecah-pecah lagi menjadi beberapa modul. Kemudian kalau kita lihat contoh di sini pemrosesan utama ya kan, ini masuk di disk magnetik atau disimpan di apakah itu di hard disk. Sumbernya dari mana? Dari komputer personal tadi. Misalkan komputernya si tenaga bagian input data ya. Kemudian diproses lalu dicetak ya kan. Nah, informasi ini berjalan juga ke bagian terminal penjualan. Misalkan ini sales di depan, ini terminal penjualan. Nah, di komputer penerima penjualan, dia mendapatkan informasi yang sama dari yang bersumber dari bagian visi personal komputernya si bagian sales. Nah, karena di awal ini ada proses formulir permintaan penjualan atau permintaan barang. Nah, berikutnya, nah kita sekarang melihat lebih spesifik tentang DFD. Dalam DFD, walaupun secara umum sama ya, tapi ketika sudah ke flowchart itu lebih detail. Nah, dalam proses DFD, ini layar pertama ya, secara umum gambaran besarnya. Nah, ini ada dua bagian, bagian pencatat waktu, ini kita masih nge-flashback yang tadi ya ke data penggajian, dan bagian karyawan, si karyawan ya berarti. Nah, ini ada proses data penggajian. Nah, kemudian diolah di data store data penggajian. Ya, lihat alurnya ya, bagian pencatat waktu. Ini misalkan HRD-nya ya, tim HR, kemudian setelah diproses data penggajian diserahkan kepada karyawan.
Itu di layer 1. Nah, kemudian verifikasi data penggajian ini di layer HR, layer pertama, proses pertamanya akan dilihat di data karyawan. Nah, status berjalannya apakah ini karyawan tetap, karyawan kontrak, atau apa ya namanya, karyawan lepas. Ya, jadi yang ketika kerjaannya ada, dia baru dipekerjakan, tidak ada order lebih dan tidak dibutuhkan bantuan, tidak dipekerjakan gitu ya. Lihat status karyawan, karyawan tetapkah, karyawan kontrak, atau karyawan lepas. Kemudian dari sisi pencatatan waktu, ini si petugas pencatatan waktu, misalkan HR yang mengecek absennya, lembur dan sebagainya, overtime dan lain-lain, ini akan melihat data penggajiannya. Kemudian bagian verify data ini kan sistem ya, ini sistem pemrosesan akan mengambil ke data penggajian yang valid. Untuk karyawan tetap berapa sih gaji pokoknya, kemudian uang makannya, transport dan sebagainya. Untuk karyawan kontrak bagaimana, untuk karyawan lepas bagaimana, seperti itu ya. Kalau lihat secara umum jenis-jenis karyawan yang menerima gaji itu ada gaji dan ada upah. Apa sih bedanya? Nah, kita selingin dulu nih. Apa sih bedanya gaji sama upah? Coba, ayo siapa yang bisa merespon? Apa bedanya gaji dan upah? Halo, ini nggak ada yang jawab. Sibuk semua kah? Ya udah, itu pertanyaan ke pending tuh ya. Nanti kita tanya nih. Kita lanjut aja dulu. Nah, kemudian ke layer berikutnya, kalkulasi pembayaran. Ini proses kedua. Nah, mengambil data karyawan tadi, kemudian diproses gaji bersih dan potongan jika ada, apakah dia kasbon kah, atau mungkin ada pinjaman lainnya, atau mungkin potongan PPh 21-nya, dan lain-lain. Kemudian, ambil data ke data penggajian valid untuk diproses. Setelah itu baru diberikan kepada karyawan. Cek pembayaran. Nah, kalau kita lihat tadi proses ini layar kedua ya. Nah, secara keseluruhan ini ada proses di gaji bersih dan potongan. Nah, kita lihat dulu di sini prosesnya update data karyawan. Ini masuk ke jurnal penggajian. Nah, ini di bagian sistem ya. Kemudian masuk ke rincian data penjualan. Nah, hitung gaji bersih. Nah, hitung gaji bersih ini disesuaikan dengan update data karyawan. Apakah misalkan bulan lalu itu dia masih kontrak, kemudian bulan penggajian saat ini sudah tetap. Nah, itu kan akan berbeda. Kemudian cek pembayaran baru dikasih ke karyawan kalau sudah dicek. Suatu flowchart analisis mengidentifikasi semua proses signifikan dalam aplikasi, menekankan pemrosesan tugas yang diterapkan dalam pengendalian. Dalam flowchart analisis, aluran pemrosesan digambarkan dengan simbol yang terhubung dengan garis aliran. Ini kesimpulan dari gambar-gambar tadi ya. Satu flowchart dokumen memiliki format yang sama dengan flowchart analisis, tetapi fungsi proses tiap entitas yang ditujukan dalam gambar agak kurang detail. Nah, karena tadi mas simpel ya. Satu-satunya simbol yang digunakan dalam flowchart dokumen adalah simbol dokumen. Gambar distribusi formulir mengilustrasikan distribusi beberapa kopi formulir pada organisasi. Jadi kalau ada tadi lambang dokumen 1, 2, 3, berarti dokumen-dokumen yang dikirimkan atau yang berjalan itu sejumlah itu. Nah, kopi karbonnya, nah itu nanti akan disebarkan ke beberapa bagian untuk bahan verifikasi. Penekanannya pada siapa yang memperoleh satu formulir daripada bagaimana formulir tersebut diproses. Nah, jadi tujuannya adalah data yang diterima oleh setiap bagian yang bertanggung jawab pada suatu proses, mereka akan menerima dokumen yang sama sebagai pembuktian bahwa proses berjalan dengan semestinya. Ya, ini contoh sederhana, masih nyambung sebenarnya sama yang tadi ya, purchasing dengan supplier, tadi approve vendor list, kemudian select vendor, yang dipilih vendornya tadi yang ngajuin apa barang tadi ya yang 500, kemudian disiapkan quotation-nya, kemudian mengajukan quotation dikirim ke supplier. Nah, request for quotation. Jadi PO kan, tadi yang 500 unit,
ketika disiapkan barangnya. Itu kalau si siapa? Si bagian entitas A ini misalnya 500 unit tapi dia butuh juga untuk nge-restock ya. Kemudian quotation tadi ya kan dokumen quotation yang dari supplier dikirim lagi ke bagian purchasing, kemudian diseleksi. Lalu setelah diseleksi dipersiapkan PO-nya, daftar PO-nya. Jadi si supplier ini memberikan penawaran nih. Oh kemarin kan fase sebelumnya penjualannya dikasih harga berapa. Nah ternyata ada perubahan harga. Nah kasih penawaran lagi kalau belinya mau restock 500, tapi kalau mau restocknya jadi 1000 unit, mungkin ada tambahan diskon dan lain-lain. Jadi dikirimkan lagi ke sini, diproses, barulah proses PO ya. Dan diproses di supplier. Kemudian berikutnya, nah ini bagian kontrolnya ada account payable, bagian piutang ya, purchasing agent, receiving, dan bagian penyimpanan. Nah, yang pertama tadi pembelian ya, ada permintaan pembelian, ini masuk ke bagian purchasing agent, ya kan, dokumen kesatunya. Kemudian dokumen keduanya masuk ke bagian piutang, account payable ya. Nah, kemudian proses berikutnya itu ada PO, ya kan? PO ini ada PO, PO-nya ke siapa? Ada PO ini ada berapa nih? Ada 5 ya. PO-nya di bagian purchasing agent, kemudian berikutnya masuk ke bagian receiving, masuk lagi ke bagian stores penyimpanan barang dan ke account payable. Nah, jadi salinan-salinan ini. Nah, terus 1 sama 2-nya PO-nya ke bagian purchase order sama ke satunya konsumen ya. Konsumennya nggak dimasukin ke sini. Nah, berikutnya dalam flowchart ini ada aturan penyisipan. Setiap simbol proses harus disisipkan antara simbol input dan simbol output. Jadi ada proses yang harusnya menyisip di antaranya ya. Aliran input masuk ke sebuah simbol proses dan aliran output keluar dari simbol proses. Tadi sudah dijelaskan di awal. Ketika satu proses itu ada di tengah, maka input dan output ada di antara input dan output. Jadi karena itu bagian dari sebuah proses. Nah, berikutnya adalah perbedaan diagram arus data dan bagian alir. Yang pertama, diagram arus data menekankan pada aliran data atau logical view. Bagian alir atau flowchart menekankan pada aliran dokumen atau physical view atau pencatatan transaksi. Kemudian yang kedua, flowchart digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada. Bagian arus data digunakan untuk mendesain sistem baru. Nah, bedanya ya. Yang ketiga, bagian arus data hanya menggunakan 4 simbol saja. Sedangkan bagian arus data itu apa tadi? DFD ya. Sedangkan flowchart lebih banyak simbol karena dia lebih rinci per proses. Kemudian yang keempat, flowchart menunjukkan urutan proses, dokumen yang terlibat, pihak-pihak yang terkait, dan aliran data. Sedangkan bagian arus data hanya menggambarkan aliran datanya saja. Teknik naratif sangat berguna dalam penemuan fakta dari analisis sistem. Apa contoh teknik naratif? Nah, ini diulas juga tadi. Pada saat analisis di awal, ini ada kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Nah, kalau kuesioner terbuka, jawabannya mereka bisa ungkapkan bebas ya. Kalau kuesioner tertutup, jawabannya ya tidak, ya tidak. Jadi, kita sudah membatasi skop jawabannya untuk nanti kita skalakan. Sehingga kita bisa mapping. Masuk kategori manakah sistem yang sudah berjalan, gitu kan. Baik, sedang, atau bagaimana. Itu tergantung persepsi si end user, ya kan? Persepsi dan pengalaman mereka ketika menggunakannya, kemudian review dokumen. Nah, analisis pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan teknik sistem informasi dan dokumentasi ini pasti melihat faktor-faktor efektivitas dari biaya dan manfaat mana yang lebih besar. Analisis pemanfaatan sumber daya harus dipertimbangkan oleh pengembang sistem dalam implementasi sistem. Jangan sampai lebih banyak sumber daya yang dibuang, biaya yang keluar, tapi nggak sebanding sama benefit yang diharapkan. Pengukuran hasil kinerja meliputi berbagai teknik yang digunakan dalam model pengukuran atau estimasi klerikal atau aktivitas lain dalam lingkup produksi. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk pengukuran hasil kerja. Pengukuran ini melibatkan 4 langkah dasar, yaitu identifikasi tugasnya, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, menyesuaikan dengan waktu yang tersedia, menganalisis hasil yang didasarkan pada data. Jadi, sebuah sistem itu dianggap
bermanfaat atau berguna bagi end user, memperhatikan faktor-faktor tadi. Berikutnya adalah teknik analisis keputusan. Teknik utama yang digunakan pengembang sistem adalah branching dan decision table. Nah, suatu branching table terdiri dari satu pernyataan dari keputusan yang akan dibuat, daftar kondisi yang dapat terjadi, dan jalur yang akan diikuti pada tiap kondisi. Nah, ini adalah contoh branching table format, ya kan? Kondisi saat ini ya, kondisi saat ini seperti apa, kemudian yang ingin dicapai berikutnya seperti apa, gitu. Sedangkan decision table adalah tabel yang menyajikan proses pengambilan keputusan, menggabungkan kriteria keputusan ganda. Dibentuk dengan premis, dengan asumsi if then. Nah, kalau begini maka begitu gitu ya, dan muncul dalam matriks 2 dimensi. Kondisi saat ini bagaimana, kemudian langkah tindakan atau rekomendasinya harus seperti apa, gitu ya. Lebih sederhananya kita lihat contoh bentuk pemrosesan distribusi tenaga kerja untuk decision table. Misalnya regular hour, jam kerjanya jam kerja biasa. Nah, jika iya, maka dilihat lagi overtime ada waktu lemburnya enggak? Oh iya, nah berarti lihat lagi berarti dapat ini dong shift bonus hour, ada jam bonus ya kan? Nah, kalau ada maka regular dollar dapat dapat uang dong, kasarnya begitu ya. Overtime dollar. Nah, ini berarti tadi ini gaji dari jam kerja reguler, ini gaji atau pendapatan atau upah dari lemburnya. Nah, dan ini dari bonus shift-nya ya, jam bonus shift. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau regular hour-nya aja nggak ada, apalagi overtime-nya nggak ada dong gitu kan. Si bonus ya nggak ada juga. Nah, tapi karena overtime hour itu mungkin saja terjadi, maka mungkin akan ada. Kalau shift dollar, nah, kan dia nggak ada ya, jadi ini salah nih sebenarnya ya. Jadi ini abaikan aja, nanti dihapus saja. Kemudian regular hour nggak ada, tapi overtime hour dia mau gitu lembur. Nah, mungkin dia ini kali ya, kerja lepas ya. Si bonus hour nggak ada, karena dia kan memang mungkin karena pekerja lembur ya, jadi nggak ada bonus kan. Nah, maka dia mendapatkan penghasilan dari reguler, dia harusnya nggak ada ya kalau dia nggak ada, ya kan, kecuali memang ada perjanjian yang mengikat seperti adanya GP gitu untuk pekerja lepas untuk mengikat mereka nggak keluar. Itu mungkin saja terjadi. Kemudian overtime dollar, biaya untuk overtime-nya atau lemburnya. Nah, terus kalau regular hour-nya nggak ada, overtime nggak ada, tapi dapat bonus. Ini kan error ya. Kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Walaupun kecil kemungkinan misalkan itu untuk situasi darurat di mana pekerja lepas itu nggak ada pekerja implan misalnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kemudian contoh lain dari bentuk tabel keputusan, misalnya kondisi, ini kan akan terbagi menjadi 2 kondisi ya, aturan kondisi saat ini, kondisi saat ini dan kita bagi pecah dalam beberapa fase. Kemudian ada follow up dari kondisi ini, kondisi berikutnya, jadi seperti if then tadi. Nah, supaya lebih mudah, kita lihat contoh berikutnya aja. Contoh, ini yang lebih sederhana. Misalnya, di bagian A, ketika dia mengajukan kredit misalnya, kreditnya disetujui, oh tidak, kalau jawabannya tidak, berarti pesanannya ini kurang atau sama dengan saldo persediaan, ini nggak ngaruh ya, pertanyaan berikutnya, ya kan? Tolak pesanan, ini action, ya kan? Kalau tadi kan yang pertama itu adalah kondisi saat ini, ya kan? Kemudian ini adalah tindakannya, aksinya. Jika ada ini, maka if then tadi ya. Nah, kalau kreditnya tidak disetujui, maka tolak pesanan kan. Nah, kita kasih tanda bahwa ini ditolak. Kemudian bagian B, kreditnya disetujui, iya. Kemudian pesanan ini kurang atau sama dengan saldo persediaan. Oh, ternyata enggak. Oh, kalau enggak ya udah berarti proses berikutnya tidak dilanjut, ya kan? Mungkin dia pesannya persediaan hanya ada 100, dia pesannya 200 gitu kan. Nah, kemudian tunda pesanan atau back order. Prosesnya ya. Ya udah ditunda dulu. Nunggu order berikutnya sampai barang siap, misalnya begitu. Kemudian untuk kasus yang C, kredit disetujui, iya. Pesanan kurang dari atau sama dengan saldo persediaan. Iya juga. Nah, terus pesanannya ternyata
lebih dari 500 unit. Wah, kalau 500 unit berarti nggak kuat nih, nggak bisa gitu kan. Nah, tetapi untuk permintaan yang tadi kurang atau sama dengan saldo persediaan masih bisa dipenuhi, maka penuhi pesanan. Ya, kalau dia minta lebih nggak ada, tapi kalau minta sesuai yang ada di saldo persediaan kita masih bisa dipenuhi pesanan ya, actionnya ini. Nah, kemudian kasus yang bagian D, kreditnya disetujui, ya, kemudian pesanan saldonya ternyata sesuai juga. Nah, dia pesan lebih dari 500 unit dan memang tersedia gitu kan. Nah, kalau tersedia maka pesanannya dipenuhi. Nah, karena dia itu lebih dari 500 unit maka memberikan diskon 25%. Gitu ya. Jadi if then-nya di sini dalam satu kondisi realnya, kemudian ini adalah aksi atau tindakan atau respon dari kondisi tersebut. Tabel keputusan ini umumnya digunakan untuk menggambarkan serangkaian kondisi yang ada dalam program pengolahan data dan berkaitan dengan tindakan tertentu untuk setiap kondisi. Keuntungannya secara jelas menunjukkan seluruh kemungkinan logis antar data input. Kelemahannya tidak merefleksikan urutan kegiatan dalam sebuah program. Tidak merefleksikan tadi ya. Berikutnya adalah manajemen proyek. Nah, project management tool. Nah, ini biasanya digunakan ketika Anda terlibat dalam sebuah manajemen. Tadi sudah kita singgung ya, manajemen proyek. Ada timeline atau schedule-nya yang harus kita penuhi step by step. Sebab kalau tidak dipenuhi sesuai timeline, sesuai jadwalnya, biasanya bukannya untung malah kena apa tuh denda atau sanksi kita ya per mil dari kesepakatan. Sebuah rancangan sistem akan berhasil jika sistem tersebut diselesaikan dalam periode waktu yang masuk akal. Alat manajemen proyek yang membantu dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu adalah Gantt chart dan diagram jaringan. Atau sering juga apa ini disebut timeline tadi ya, untuk project schedule. Contoh, daftar kegiatan proyek. Aktivitasnya penyiapan prasarana fisik, waktunya adalah 36 minggu. Aktivitas mendahului tidak ada. Jadi bisa disiapkan dulu tanpa ada aktivitas awal. Perencanaan organisasi, waktunya 4 minggu. Aktivitas mendahului tidak ada juga. Seleksi karyawan, waktunya 2 minggu. Aktivitas mendahului ada, proses B dulu. Nah, proses berarti kan harus mendefinisikan dulu proses A apa, B apa, C dan sebagainya apa. Sampai pada akhirnya ke tindak lanjut. Secara lebih sederhana, jadi ada bentuk-bentuknya ya. Ada yang seperti tadi, bentuknya ada juga yang seperti ini dalam manajemen proyek. Contoh, proyek produksi model baru, persiapan dokumen ada di minggu ke-1, ya kan? PIC-nya siapa? ID. Kemudian pembelian bahan baku ada di proses di minggu kedua. Kemudian pembelian alat dan mesin produksi ada di minggu kedua dan ketiga. Nah, dengan PIC-nya sudah clear ya. Pelatihan kerja ada di minggu ke-5 dan seterusnya, gitu ya. Dan ini tahap-tahap ini simbol-simbol pemrosesan. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan, ini kalian sebentar lagi udah waktunya masuk jam kedua ya. Baik, Nggak oke. ada, Bu. Tadi pertanyaan saya, Maaf Bu, ya, mau kenapa? bertanya soal kisi-kisi UTS buat minggu besok ada nggak ya Bu? Minggu besok kita belum UTS ya? Kita belum. Oh, jadi belum melakukan UTS. Belum. Oh ya, tadi pertanyaan saya apa sih bedanya gaji sama upah? Siapa yang mau jawab coba? Itu gaji itu berupa ya yang dihitung per bulan, Bu. Yang kerjanya yang apa ya? Bentar. Oke, dihitung per bulan. Itu Kalau gaji itu upah, diberikan secara bulanan dan tetap, sedangkan upah dihitung berdasarkan jam hari kerja dan bergantung hasil durasi jam kerja gitu, Bu. oke. Ya, jadi apa namanya? Kalau gaji itu cenderung tetap ya. Nah, kalau upah itu Iya, terpengaruh Bu. jumlah unit yang diproduksi atau jumlah jam kerja. Oke, baik, kurang lebih begitu, betul ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup sampai di sini ya. Ini Justice DP-nya perempuan ya. Saya jadi salpok nih. Ya, Coba, Bu. iya. Ya udah, baik. Kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, selamat belajar ya. Sampai jumpa lagi. Ya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih.